Bapa di surga, biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang diberkati di dalam Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman-Mu, diberkati oleh kebenaran yang utuh, yang mengubahkan setiap kami. Sehingga hidup kami berbuah-buah, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus berkati program ini, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, dan layakkan kami semua untuk belajar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Jadi malam ini adalah sesi ke-46, tema besarnya adalah kasih Yusuf. Kita sudah tahu dari sesi-sesi sebelumnya, kalau Bapak Ibu mengikuti sesi ini secara urut, ya apalagi kalau dari sesi 1, itu gambar besarnya akan mulai terlihat. Yusuf pernah bermimpi, 10 gandum menyembah dia, gandumnya dia. Nah, 10 gandum ini artinya adalah kakak-kakaknya, tidak termasuk Benyamin adik kandungnya. Ya, dan itu menjadi kenyataan di Mesir. Ini adalah sesi yang lalu. Kemudian di sesi yang lalu juga kita sudah belajar bahwa kakak-kakaknya ini sudah pernah diajak makan, semeja. Padahal kita tahu bahwa orang Mesir tidak mungkin makan semeja dengan orang asing, apalagi pejabat, penguasa negeri Mesir, nomor 2, yaitu Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Mereka tidak mengenal Yusuf, kenapa? Karena minimal 20 tahun tidak berjumpa. Yusuf yang tadinya pemuda 17 tahun ketika dijual, sekarang sudah berumur minimal 37 tahun. Plus dengan dandanan sang penguasa Mesir. Tentu saja mereka tidak mengenalnya. Karena mereka berpikir Yusuf jadi budak, terus nggak tahu kemana. Demikian Yusuf mempermainkan mereka, tanda kutip. Sebenarnya Yusuf ingin bertemu adik kandungnya Benyamin, dan juga ingin bertemu dengan ayahnya, yaitu Yakub. Nah, yang terakhir dilakukan adalah memasukkan piala yang Yusuf punya ke dalam karung-karung dari kakak-kakaknya itu. Nah, dimasukkan ke karungnya Benyamin. Ketika mereka pulang ke Kanaan membawa gandum dan sebagainya itu, baru sampai keluar kota, dikejar oleh pegawainya istana, digeledah, dan ketemulah piala itu ada di karungnya Benyamin. Lalu Benyamin ditahan, dibawa kembali ke istana. Seluruh kakak-kakaknya tidak berani pulang, semua kembali ke istana. Ya, itu sesi yang lalu. Dan Yehuda tampil sebagai juru bicara. Nah, itu di Kejadian 44. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, ini yang ngomong adalah Yehuda. Yehuda bilang, kalau aku pulang, datang ke hambamu, maksudnya ayahnya, yaitu Yakub, dan Benyamin nggak bersama dia, maka Yakub akan mati. Saking sedihnya. Diekspresikan dengan turun ke dunia orang mati karena duka citanya. Ya. Lalu Yehuda berkata demikian di ayat 32. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan. Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Yehuda yang menanggung, yang berkata begitu kepada Yakub ayahnya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku. Yehuda menawarkan diri, aku mau jadi budak aja deh, asal Benyamin boleh pulang supaya ayahku tidak mati karena duka cita. Masa aku berani pulang kalau aku tidak bersama Benyamin? Aku tidak sanggup melihat nasib celakanya ayahku itu nanti kalau dia sedih. Begitulah Yehuda tampil sebagai juru bicara. Kisah ini
sangat dramatis, Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, kita harus menghayati, menyadari. Ini sebenarnya kisah sangat mengharukan. Bisa dibayangkan nggak dari pihak Yusuf, dia menahan emosinya. Ya, inilah yang terjadi berikutnya. Ayat pasal 45. Pasal 45 ayat pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Bapak Ibu ingat nggak dulu di sesi-sesi yang lalu Yusuf pernah menangis sudah 2 kali. Dia pergi dari hadapan kakak-kakaknya ke ruangan, dia nangis. Terus begitu. Tapi kali ini Yusuf tidak tahan lagi. Lalu berserulah Yusuf, suruh keluar semua orang yang ada di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya itu. Nggak ada orang. Setelah itu menangislah Yusuf. Keras-keras. Yusuf menangis luar biasa. Keras. Sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir. Dan kepada seisi istana Firaun. Jadi teriak nangisnya. Perhatikan Bapak Ibu. Yusuf itu sangat lemah lembut hatinya. Ia tidak mendendam sama sekali pada kakak-kakaknya. Bahkan ia sangat rindu mereka. Terutama adiknya Benyamin, adik kandungnya, dan juga ayahnya, yaitu Yakub. Ya, ini Yusuf karakternya luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Coba perhatikan kalimat yang Yusuf ucapkan. Dia berkata kepada kakak-kakaknya begini, akulah Yusuf, Ani Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Yang ditanya adalah bapaknya, Yusuf. Ingat bapaknya. Ketika itu ibunya sudah mati ya, di sesi-sesi yang lalu kita sudah bahas. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Karena mereka takut dan gemetar. Mereka juga nggak langsung percaya, masa si Yusuf yang dihadapi ini penguasa nomor 2 loh di Mesir. Waduh, mereka takut gemetar. Mereka juga bingung kali ya, karena Yusuf tiba-tiba teriak, nangis, dan ngaku Yusuf lagi. Waduh. Lalu kata Yusuf kepada mereka, mari, sini dekat-dekat aku. Kira-kira gitu bahasa sederhananya. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir itu. Mereka takut karena mereka tahu mereka bersalah kan. Tapi Yusuf nggak ada marahnya sama sekali loh. Ya. Ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Coba perhatikan Yusuf, luar biasa kan? Terhadap kakak-kakaknya dia bilang jangan susah hati ya. Jangan menyesal. Gitu. Yang lalu biarlah berlalu, kira-kira begitu. Jangan menyesal kalau kamu menjual aku di sini, ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf luar biasa loh. Ia menyampaikan bahwa itu semua rencana Allah. Supaya ketika terjadi kelaparan, keluarganya tidak mati. Yusuf menjadi tanda kutip juru selamat bagi keluarganya. Ya. Ini luar biasa ini. Yusuf tidak mendendam sama sekali. Perhatikan baik-baik. Bahkan ia sangat mengasihi kakak-kakaknya. Terutama adiknya yang sekandung dengan dia, Benyamin, yaitu anak Yakub dari Rahel. Dan ayahnya, yaitu Yakub. Dalam semua itu, Yusuf selalu memuliakan Allah dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik.
Yusuf selalu memuliakan Allah dalam hidupnya. Kalau ada apa-apa, ini karena Allah. Itulah Yusuf. Beda dengan orang pada umumnya. Sudah jadi penguasa, sombong. Yang banyak yang belum jadi penguasa aja sudah sombong. Baru lulus sekolah teologi sudah sombongnya seperti dewa. Waduh, makin lama kita nggak harus makin rendah hati. Tidak boleh sombong. Yusuf ini menjadi salah satu teladan di perjanjian lama. Ini hebat sekali. Ya, oke. Ayat 6-15 itu menulis poin-poinnya sebagai berikut. Yusuf itu selalu sadar loh bahwa Allah yang telah membawanya ke Mesir mendahului seluruh keluarganya. Sehingga seluruh keluarganya nanti selamat dari kelaparan gitu. Allah lah yang menempatkan Yusuf sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan tanah Mesir. Istilahnya bapak bagi Firaun. Jadi penasehat yang menasehati. Firaun sangat mendengarkan kata-kata Yusuf. Jadi Yusuf sebagai bapak bagi Firaun. Itu artinya ya. Bapak itu jangan diartikan bapak kandung. Kalau kita baca Alkitab harus tahu ini yang mana yang figuratif, mana yang literal atau harafiah. Mana yang perumpamaan, mana yang sejarah. Mana yang puisi, mana yang kabar baik, gospel. Mana yang apokaliptik tentang akhir zaman, dan mana yang surat-surat, dan sebagainya ya. Oke. Jadi bapak bagi Firaun ini perannya sebagai bapak. Firaun akan mendengar seluruh perkataan Yusuf. Di sesi yang lalu kita sudah bahas bahwa Firaun tahu benar bahwa Allah menyertai Yusuf. Itulah sebabnya apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Ini luar biasanya. Lalu Yusuf minta mereka untuk kembali kepada bapak, minta kakak-kakaknya maksudnya. Dan menceritakan kemuliaan Yusuf di Mesir. Kakak-kakaknya diminta untuk bercerita kepada ayahnya kalau ketemu Yusuf dan Yusuf sekarang sudah jadi penguasa di Mesir. Yusuf berkata, bawalah bapak kita, yaitu Yakub, pindah ke Mesir, migrasi ke Mesir. Yusuf akan memelihara mereka di tanah Goshen namanya, supaya dekat sama Yusuf. Luar biasa ya, di tanah Goshen. Lalu Yusuf mencium dan memeluk seluruh saudara-saudaranya dengan mesra sambil menangis. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya itu berani bercakap-cakap dengan dia. Setelah benar-benar yakin dan cair suasananya ya. Jadi menjadi berani bercakap-cakap dengan Yusuf. Ya. Goshen itu adalah area di sebelah timur delta Sungai Nil, di Mesir sebelah utara. Menurut Alkitab, istana Yusuf ketika itu dekat dengan area ini. Itulah sebabnya Yusuf memilihkan area Goshen untuk keluarganya bermigrasi, tinggal di situ. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, wilayah Goshen itu ini. Ya, Bapak Ibu tentu sebentar saya highlight ya. Bapak Ibu tentu tahu ini adalah Sinai Peninsula, ya, Gunung Sinai, Jazirah Sinai maksudnya. Di sini Mesir, ini Mesir, ya. Yusuf dibuang dari Dotam, dari Kanaan ke Mesir. Nanti keluarganya juga dibawa ke Mesir, tinggal di tanah Goshen ini. Nanti bangsa Israel akan berkembang menjadi bangsa yang besar di Mesir, tinggalnya di tanah Goshen ini, Bapak Ibu. Nanti ketika terjadi malaikat maut datang, menjemput setiap anak sulung, di tanah Goshen ini nggak kena. Ya, itu cerita berikutnya tuh nanti. Kalau kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian, kita akan masuk ke kitab Keluaran.
yang sangat terkenal, Exodus ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 16 sampai 20. Saya beri judul Fir'aun yang baik. Bapak Ibu kalau mendengar kata Fir'aun, jangan langsung asosiasinya Fir'aun itu selalu jahat. Ya. Jangan membuat stereotip. Fir'aun pasti jahat. Farisi pasti jahat. Nah, itu stereotip gitu. Jangan. Kita harus objektif. Sama hidup kita sehari-hari ini, kita harus objektif. Tidak boleh stereotip. Oh, kalau orang begini pasti begini. Kalau ini pasti begini. Kalau bapaknya jahat, pasti anaknya jahat. Kalau bapaknya pendeta, pasti anaknya baik. Enggak juga. Belum tentu. Oh, kalau pendeta pasti baik. Belum tentu juga. Setiap orang beda. Ya. Oke, Fir'aun yang di zaman Yusuf ini adalah Fir'aun yang baik. Buktinya apa? Mendengar bahwa saudara-saudaranya Yusuf datang ke istana, hal itu diterima baik oleh Fir'aun. Baik kan Fir'aun? Dan seluruh pegawainya di istana. Bahkan Fir'aun memerintahkan kepada Yusuf untuk membekali saudara-saudaranya ketika pulang ke Kanaan dengan banyak bekal untuk menjemput bapaknya Yusuf. Dan juga dengan kereta dari tanah Mesir menjemput ayah Yusuf. Tidak hanya ayah, istri-istri saudaranya, dan anak-anak saudaranya. Disediakan kereta. Jadi lebih cepat. Kalau tadinya hanya jalan kaki atau pakai unta atau keledai, maka sekarang pakai kereta. Pasti jauh lebih cepat. Enak lagi. Ya, Fir'aun akan memberikan yang terbaik di tanah Mesir untuk mereka. Waduh, Fir'aun luar biasa ya. Jangan sayang untuk meninggalkan barang-barang yang di Kanaan. Sebab apa yang paling baik di tanah Mesir akan jadi milik mereka. Fir'aun berkata begini, udah barang-barang yang rongsokan itu jangan dibawa. Di Mesir, apa yang terbaik akan jadi milikmu. Sebenarnya ya, kalimat-kalimat ini hendaknya mengingatkan kita. Udah, kita itu jangan megangin harta-harta dunia ini. Sebab yang terbaik ada di surga, disediakan Tuhan. Yang tak terhingga nilainya. Makanya kalau hartanya banyak, berkuasa, kemampuannya banyak, gunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin semua ya. Kalau enggak sia-sia. Ya. Pesan-pesan kalimat-kalimat ini bagus. Oke. Nah, Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Ayat 21, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yang dimaksud Israel di sini adalah Yakub. Ingat tuh baik-baik. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Mereka dikasih bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Benyamin lebih istimewa diperlakukan Yusuf. Ya. Karena adik paling kecil. Nah, di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor tadi sampai mana tadi? Ya. 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Waduh. Lagi pula 10 ekor keledai betina. Jadi 10 ekor jantan dan betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Pokoknya bekalnya sangat cukup deh. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan ya. Di jalan jangan ribut akan apa yang terjadi ini. Ayo yang rukun. Begitu kira-kira. Nah, jadi
Di jalan mereka semua kembali kepada ayahnya, yaitu Yakub. Oke. Tentang Fir'aun, seperti tadi sudah saya sebut ya, ada banyak Fir'aun, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, di zamannya Yusuf ini adalah Fir'aun yang baik. Fir'aun adalah gelar bagi penguasa tertinggi di Mesir, artinya raja juga sih, sama aja. Di zaman itu artinya juga raja. Fir'aun berarti artinya rumah besar. Dan seringkali ditambahkan gelar kehormatan. Misalnya putra Ra. Ra itu dewa matahari. Jadi Fir'aun ini disamakan dengan putra dewa matahari. Diberi gelar kehormatan putranya dewa matahari. Mungkin sama dengan kaisar di Jepang kali ya. Merasa putra dewa matahari. Ya. Ketika seorang Fir'aun mati, disamakan dengan Osiris, yaitu dewa yang mengalahkan maut, yang berkuasa di dunia orang mati. Tapi itu dewa orang Mesir ya. Nah, ada banyak Fir'aun di zaman Perjanjian Lama. Sebagian punya nama, sebagian tidak punya nama. Kalau Bapak Ibu lihat latar belakang saya sekarang ini, ada piramida. Salah satu yang paling besar adalah piramida Giza di kota Mesir. Hari ini kalau Bapak Ibu ke Israel lewat Mesir, maka akan mampir ke piramida Giza, piramida tertinggi di dunia. Disusun dari batu-batu. Di tengahnya ada ruangan kuburan Fir'aun. Fir'aun yang mana? Itu masih menjadi perdebatan. Nah, batu-batunya itu besar-besar, Bapak Ibu. Berapa ton bahkan. Yang kita tidak mengerti hari ini adalah batu itu bagaimana memotongnya. Karena teknologi hari itu bagaimana ya. Ada banyak misteri juga. Tapi nyata. Jadi jangan pakai pikiran hari ini untuk menganalisa. Kadang-kadang kita terbatas. Faktanya ada. Nah, begitu ya. Jadi ada banyak Firaun di zaman Perjanjian Lama. Jadi Firaun bukanlah nama pribadi, tapi gelar. Yang menyebut Abraham dengan Sarah, ingat nggak dulu? Abraham mengaku Sarah itu saudaranya, bukan istrinya, karena takut dibunuh, bukan? Lalu Sarah dibawa ke istana Firaun. Nah, Firaun yang itu tidak disebutkan juga namanya di Alkitab. Demikian juga yang mengangkat Yusuf sebagai penguasa, tidak disebutkan juga namanya. Tapi jelas Firaun ini adalah Firaun yang baik hati. Ia sangat mendukung Yusuf. Ia sangat percaya kepada Yusuf. Ia mendelegasikan seluruh kekuasaannya kepada Yusuf. Kecuali tahtanya sendiri tidak. Jadi Firaun di zamannya Yusuf ini masih nomor 1, nomor 2-nya Yusuf. Tapi Yusuf dikatakan nomor 2 seperti nomor 1. Semua dia yang urus, dia yang berkuasa seluruh tanah Mesir, termasuk mengatur istana. Tapi tidak boleh menggantikan Firaun. Nah, ini. Bapak Ibu kalau mendengar tuduhan bahwa kisah Yusuf ini adalah dongeng, ya seperti biasa. Orang melempar satu hoax, tapi tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada dasarnya. Seluruh yang ada di Alkitab ini adalah historis, saya mau beritahukan. Artinya benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti di seri kebenaran itu, kalau Bapak Ibu sudah ikuti, maka akan tahu bahwa apa itu. Yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, maka kasihnya Yusuf itu terlihat dari mana? Yang pertama, Yusuf tidak pernah dendam terhadap 10 orang kakak-kakaknya yang dulu menjualnya.
Nggak pernah dendam sedikit pun. Coba kalau orang pada umumnya, wah, dendamnya dibawa mati. Heran ya, heran. Kalau orang sakit hati sama seseorang, dibawa sampai mati, itu jangan ngomong soal murid Yesus. Sama Yusuf perjanjian lama saja kalah. Kalau orang zaman sekarang di medsos tidak punya etika, mulutnya sembarangan ngatain orang bodoh, memaki-maki, merasa hebat. Waduh, sombongnya minta ampun. Dibanding Yusuf perjanjian lama aja kalah jauh. Yusuf ini sang penguasa di Mesir, tapi ia tidak begitu. Nah, ini banyak orang bukan siapa-siapa, tapi sombongnya luar biasa. Yang saya heran banyak orang mendengarnya. Nah, yang bodoh siapa jadinya? Ya kan? Kita harus berhikmat, jangan mendengar orang-orang yang tidak punya etika, yang sombong, yang suka menyerang orang, itu nggak usah didengar. Begitu didengar, dia makin menjadi-jadi. YouTube-nya, subscriber-nya banyak. Duitnya dapat dari YouTube nanti. Nggak usah didengar yang begituan. Nggak usah di-share juga, nggak usah di-like. Apa yang kita lakukan, dihakimi Tuhan loh nanti. Apa yang jempol kita lakukan, termasuk kita like apa di internet, subscribe apa, kita share apa selama ini. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Yusuf sangat mengasihi kakak-kakaknya, meskipun kakak-kakaknya kejam sama dia. Yusuf terutama paling mengasihi adik kandungnya, yaitu Benyamin. Karena satu kandung, satu ibu, yaitu dari Rahel. Dan juga tentu saja mengasihi ayahnya, Yakub. Bapak Ibu ingat di sesi-sesi yang lalu, Yakub sangat mengasihi Yusuf, melebihi semua anak-anaknya. Yang luar biasa adalah Yusuf itu tidak dendam. Ia tidak minta kakak-kakaknya untuk mengaku bersalah. Jadi di antara kita sekarang, coba evaluasi diri, bertobat segera. Kalau kita menghadapi orang yang bersalah, apakah orang itu disuruh ngaku? Ngaku salah 10 kali, 12 kali. Ayo, ngaku di depan orang banyak. Dipermalukan gitu. Waduh. Kita jangan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Malam ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Kalau ada yang bersalah, ya sudahlah. Mengaku itu tidak harus di depan orang banyak. Memalukan dia. Ya sudahlah. Juga nggak usah minta maaf sama saya. Minta ampun aja sama Tuhan. Begitu. Ya, itu luar biasa pasti. Yusuf saja sudah begitu. Kakak-kakaknya tidak pernah dipaksa untuk ngaku salah. Enggak. Coba dibaca ayat-ayat tadi. Ya, coba diulang. Yusuf tidak meminta kakak-kakaknya untuk mengakui perbuatannya yang sesungguhnya kepada ayahnya Yakub. Enggak loh. Waduh, kalau mengaku ayahnya bisa marah luar biasa Yakub. Di dalam semuanya itu Yusuf selalu memuliakan Allah dalam hidupnya, bukan memuliakan diri sendiri. Perhatikan ini. Banyak orang ya, hebat sedikit sudah seperti dewa saja. Memuliakan diri sendiri. Merasa lebih hebat. Waduh, dunia ini sangat jahat loh Bapak Ibu. Kalau kita menjadi jahat, aduh, siapapun kita akan binasa. Jahat itu tidak hanya membunuh dengan fisik, membunuh secara karakter di medsos itu sudah sangat jahat. Alkitab dengan jelas menulis, Tuhan menyatakan bahwa orang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh. Hari ini banyak orang tidak punya etika, tidak mengerti undang-undang ITE bahkan. Itu melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE aja nggak ngerti, apalagi kebenaran Alkitab. Makanya kelihatan, kalau ngomong itu, saudara sudah baca buku ini? Buku aja dibanggain lagi. Cuma satu buku kita satu library. Satu perpustakaan. Bukan cuma satu itu. Tetapi itu pun tidak bisa dibanggakan. Karena buku itu
karangan manusia bisa salah, kok begitu saja nggak ngerti ya? Sudah tua masih nggak ngerti juga. Bisa membanggakan buku, heran. Ketika disodorkan Alkitab, nggak ke Alkitab ya, tetap bukunya yang dipegangin. Waduh, capek deh. Lawan sama Yusuf aja jauh lebih baik Yusuf. Yusuf selalu berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya Allah selalu besertanya. Tanda bahwa itu perkenanan dari Allah. Kalau seseorang berkenan bagi Allah, itu artinya ia menyenangkan Allah. Arti berkenan itu pleasing God, menyenangkan Allah. Ya, Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Gak usah pakai teori macam-macam. Teologi ini, teologi itu, doktrin ini, doktrin itu. Sederhana saja. Kalau hidup kita itu tidak menyenangkan Tuhan, binasa. Kalau hidup kita benar, itu pasti menyenangkan Tuhan. Ada amin? Ingat, ibadah yang benar itu menyenangkan Tuhan. Makanya saya suka satu lagu itu ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan itu di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Termasuk ngetik di internet, termasuk bicara di internet seperti ini. Dan itu harus dimulai hari ini, bukan nanti di surga baru sempurna. Kita harus sempurna sejak sekarang. Yusuf saja luar biasa ini. Ya, kalau manusia sudah bisa sampai seperti Yusuf, itu sudah lumayan. Kalau seperti Yusuf saja nggak bisa, apalagi seperti Yesus. Sudah omong kosong pasti. Inilah keturunan-keturunan Yakub di masa depan. Anak nomor 1, Ruben, di masa depan tidak diketahui ujung pangkalnya, siapa keturunannya. Simeon juga tidak diketahui. Suku Lewi di masa depan diketahui tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Harun, Musa, Eli, Yohanes Pembaptis. Itu adalah keturunan suku Lewi. Ya. Kemudian Yehuda. Nah, ini dia. Yehuda itulah yang nanti keturunan di masa depannya Raja Daud. Dan kalau diurutin ke belakang lagi, Yesus. Inilah silsilah Mesias. Turun dari suku Yehuda. Sesuai dengan nubuatan. Nanti di sesi-sesi mendatang akan ada nubuatan Yakub terhadap anak-anaknya ini satu persatu. Ya. Suku Dan di masa depan akan ada yang namanya Simson. Bapak Ibu tentu tahu kisah Simson and Delilah. Ya, nanti kita sampai ke sana juga sih pembahasan. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil, hikmat. Cuman selama ini mungkin bacanya kurang teliti atau buru-buru, ya, padahal hebat sekali. Naftali di masa depan ada yang namanya Barak atau mungkin Elia, masih tanda tanya karena tidak pasti. Gad di masa depan ada yang namanya Yefta. Nah, sedangkan Asher, Isakar, Zebulon tidak diketahui juga. Yusuf di masa depan ada yang namanya Yosua, Gideon, Samuel. Sedangkan Benyamin yang adiknya Yusuf tadi itu, anak Yakub yang paling kecil. Di masa depan ada yang namanya Saul. Ya, Esther. Paulus pun adalah dari keturunan Benyamin ini, Rasul Paulus.
Ya, Bapak Ibu, Alkitab itu luar biasa. Tidak boleh dibaca secara terisolir. Artinya kitab Kejadian, perikop tertentu, udah itu aja, yang lain nggak usah dilihat. Nggak bisa begitu. Sambungnya itu kemana-mana. Sehingga kalau kita bisa mengerti secara utuh kebenaran, maka tidak mungkin salah lagi. Ya, khususnya para pengkhotbah. Nah, kisahnya sampai di situ. Di mana tadi? Seluruh kakak-kakak Yusuf kembali ke Kanaan untuk menjemput Yakub. Naik apa? Kereta yang disediakan. Cepat pasti. Inilah sesi berikutnya, sesi 47. Yakub migrasi ke Mesir. Ya, sebentar, saya stop share-nya dulu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Setiap tokoh itu memiliki kelebihan dan kekurangannya biasanya. Cuma Yusuf ini tidak diketahui kekurangannya, tidak dicatat maksudnya. Ia dicobai lolos. Ia bahkan selalu berhasil mengerjakan sesuatunya. Ia bahkan selalu dipercaya oleh semua orang yang ada di dekatnya. Selalu dipercaya untuk melakukan sesuatu yang besar. Akhirnya sang penguasa Mesir pun mempercayakan Mesir kepada Yusuf. Ini salah satu contoh yang hebat. Harusnya orang percaya zaman sekarang lebih hebat lagi. Harusnya. Harusnya kita semua tidak memiliki rasa dendam terhadap siapapun yang mengkhianati kita, yang menipu kita. Harusnya. Apalagi jadi pengkhianat. Tidak mungkin. Kalau kita mengerti kebenaran, hal itu tidaklah mungkin. Ya, jadi tidak sakit hati. Kalaupun disakiti, tidak sakit hati. Ya, Yusuf diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Tapi herannya tidak ada sakit hatinya sama sekali. Polos gitu. Dia masih rindu kakak-kakaknya. Dia ingat saudara-saudaranya, dia ingat bapaknya yang ada di Kanaan. Ini yang takut malah kakak-kakaknya. Jangan-jangan dia dendam, kita mati deh semua kita kalau gitu. Tapi Yusuf nggak pernah loh. Bahkan lebih hebatnya lagi, kakak-kakaknya bahkan nggak usah ngaku. Kamu jangan sedih ya, sudah jangan dipermasalahkan masa lalu. Gitu kira-kira dalam bahasa sederhananya. Kita harusnya lebih dari itu. Semua orang pernah berbuat salah, kita pun pernah berbuat salah. Ada banyak orang yang berbuat salah sama kita. Atau sedang berbuat salah. Ya, kita jangan sampai mengotori hati kita. Kita lihat saja, oh mereka itu belum sembuh, masih sakit jiwa. Nggak ngerti kebenaran. Gitu aja, kasihan mereka. Tapi nggak sakit hati, nggak. Gitu. Kalau kita murid Kristus, harusnya sampai di sana. Siapapun kita, apapun kesalahan orang terhadap kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, Yusuf saja bisa begitu loh. Apalagi kalau kita belajar terhadap kepada Kristus. Harusnya kita melebihi Yusuf. Kekurangan pada umumnya orang adalah tidak mengampuni. Masih sakit hati, kepahitan. Padahal kalau kita tidak mengampuni, tidak diampuni oleh Bapa di surga. Jadi jangan salah, meskipun Kristen, meskipun pendeta, tapi kalau ia membenci saudaranya, dengan alasan apapun, maka itu tidak selamat, tidak diampuni. Jadi orang yang menyerang sesamanya itu nggak bakalan diampuni oleh Tuhan. Alasannya apapun. Ya, oke. Jadi hidup kita ini tidak akan panjang, tidak sampai 100 tahun mungkin. Jadi cepatlah bertobat Bapak Ibu. Yusuf saja bisa tidak berbuat dosa. Ya, tidak tercatat adanya dosa yang besar. Kita harus sempurna. Amin.
Amin. Baik. Co-host silakan kalau ada yang bertanya boleh. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk klik icon raise hand dan menyalakan video. Untuk penanya pertama, Bapak Tony, silakan Pak. Pak Tony boleh, silakan. Malam Pak. Malam. Terima kasih atas malam ini Pak pembelajarannya. Sebentar Pak, suaranya kecil. Ya, kedengaran Ya, Pak. ya, bagus sekarang. Ya. Saya mau nanya Pak, apakah Yakub tidak menanyakan Yusuf anaknya di saat mereka bertemu kembali di dalam perjalanan mereka ataupun di saat sampai ke Mesir Pak? Tanya, oh Yusuf, kamu ada terjadi apa selama 20 tahun ini? Seperti itu Pak pertanyaan. Oke, baik, baik. Pak. Ya, di sesi mendatang judulnya adalah Yakub migrasi ke Mesir. Nah, setelah bertemu itu, nanti kita lihat Pak, apakah masa lalu itu diungkit-ungkit atau tidak. Tapi kalau kita hari ini, jangan sampai kita mengungkit yang lalu Pak. Misalnya gini, ada saudara kita nipu kita sehingga kita bangkrut gitu ya. Jangan itu diceritakan kemana-mana sih itu loh. Jangan Pak, kasihan dia. Itu aja sih. Jangan kita suka mengungkit masa lalu. Yang suka mengungkit masa lalu kesalahan orang itu adalah setan. Mendakwa terus. Tapi kalau kita murid Kristus, ya kita pura-pura nggak tahu aja lah kita. Pura-pura nggak ingat gitu. Orang yang berdosa sama kita itu, kita nggak usah ingetin. Pura-pura aja kita lupa juga gitu. Biar dia pede untuk bertobat. Gitu Pak. Itu murid Kristus begitu. Ya. Oke Pak Tony. Cukup ya Pak Tony? Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya siapa? Ya, baik, selanjutnya Bapak Irwan Rusli, silakan Pak. Pak Irwan, silakan. Shalom Pak Winyo. Shalom. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa juga memikirkan bahwa yang dialami Yusuf ini adalah lebih antara keluarga? Mana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang luar yang mungkin yang bersalah kepada kita, atau mungkin juga orang dalam keluarga kita yang mungkin menfitnah atau mengatakan kita melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Bukankah kita ada masanya seharusnya juga meminta mereka untuk membuktikannya misalnya, atau kita membela diri kita sendiri itu dalam hal ini, menerangkannya jadi jelas semuanya daripada kita diam-diam saja gitu seperti Yusuf. Oke, baik, baik. Jadi begini Pak, saya jawab dengan kasusnya Yusuf dulu ya. Yusuf itu ingat nggak waktu di penjara dia mengartikan arti dari juru minum dan juru roti? Berhasil. Lalu kembali ke istana sang juru minum ya. Atau sang juru roti itu. Nah, ketika kembali ke istana, Yusuf dilupakan. Mestinya Yusuf sakit hati juga kan? Tapi tidak. Memang Yusuf karakternya begitu, Pak. Bukan hanya terhadap keluarga saja. Memang Yusuf, ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, Yusuf juga tidak dendam loh sama Potifar. Kalau Yusuf jadi penguasa, Potifar jadi apa itu? Kalau Yusuf dendam, Potifar bisa jadi perkedel, Pak. Tapi Yusuf nggak dendam. Ya, sudah kelihatan. Jadi bukan terhadap keluarga saja. Nah, sekarang masa kini ya, Pak. Intinya tetap sama, kita harus memiliki kasih itu. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang mesti dibuktikan secara hukum. Kalau secara hukum, ranahnya hukum, Pak. Biarlah hukum yang membuktikan. Tapi maksudnya adalah jangan kita punya hati yang ikut dendam. Ikut panas. Nah, itu mengotori hati kita. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kita memandang semua kasus itu, aduh kenapa dia begitu ya? Kalau dia bersalah ya dia berhadapan dengan hukum, tapi kita nggak dendam. Gitu. Mestinya gitu Pak. Jangan kita ikutan menyewa pengacara dan sebagainya, habisi dia gitu. Wah nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau setan itu ingin menghabisi kita, kita tidak akan balas untuk menghabisi. Itu Pak. Itu hebatnya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya,
Baik, selanjutnya Ibu Esther, silakan Bu. Bu Esther, silakan. Ya, selamat malam. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Ya, dari Jogja ini. Oh, Jogja. Ya, Oke, Pak silakan. Wignyo. Ya. Iya, ini sehubungan dengan pertanyaan saya sejak remaja bahwa Yakub kita ketahui ayahnya Yusuf. Dulu dia pernah dikatakan bukan menipu tapi akal-akal dengan kakaknya Esau. Apakah yang di saat ini yang kita ketahui bahwa apa yang ditabur orang akan dituainya. Apakah ke-10 anak Yakub itu bisa dikatakan mengakal-akali ayahnya yaitu Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf itu diterkam singa atau dimakan binatang buas, itu apakah bagian dari menuai dari apa yang ditabur dia ke Esau? Itu pertanyaan saya sejak remaja, Pak Wignyo. Oke, baik. Terima kasih. Selamat baik. malam. Waktu Yakub waktu Esau menjual hak kesulungan dengan bersumpah, itu di sesi lalu sudah kita bahas. Itu Yakub nggak nipu loh. Yakub memberikan, ini tukar mau nggak sama sup lentil merah. Si Esau mau, suruh bersumpah mau juga ya, jadi nggak nipu. Yakub nipunya adalah ketika bertemu dengan ayahnya Ishak kan, dia pakai bulu, jadi supaya ayahnya mengira dia Esau. Nah kalau itu nipu memang. Nah, kakak-kakaknya Yusuf nggak berani cerita apa adanya, jadi dia menipu Yakub. Jadi Yakub pernah nipu, sekarang ditipu anak-anaknya. Gitu. Apakah itu tabur tuai? Ya bisa tidak, tergantung bagaimana kita mengertinya. Yang jelas tabur tuai itu akibat langsung. Nah ini mungkin nggak bisa dibilang akibat, ya memang begitu kejadiannya. Gitu. Sebab kalau akibat tuh kok seolah-olah Tuhan mengatur semuanya supaya dendam itu bisa dibalas gitu. Enggak begitu ya. Yang menjadi pelajaran buat kita adalah ya kita jangan lakukanlah sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita umat perjanjian baru, itu aja. Ya. Kalau dulu salah ya udah lupakan, nggak usah diungkit-ungkit. Yusuf aja nggak ngomong ungkit-ungkit kok kita lebih rendah dari Yusuf. Oke. Gitu ya, Wester. Tuhan berkati. Halo Pak Wignyo, malam. Ya, Pak Indra, malam. Malam, Pak. Jadi di mana ini? Di rumah. Di rumah ya? Oke, silakan. Saya baru ikut beberapa kali ya. Oh, oke. Cuman saya belum pernah lihat atau saya tidak lihat ya. Ayat-ayat yang akan dibahas tuh apakah bisa di-share, Pak? Jadi saya bisa pelajari dulu, bisa baca dulu ayatnya. Kemudian waktu Pak Wignyo menerangkan, jadi bisa lebih mengerti gitu. Oh ya, gini Pak. Ya. Pak Indra tahu channel kita nggak Pak? Kan sesi 1 sampai sesi yang sekarang ini nanti ada di YouTube, pasti ada di YouTube kan? Iya tahu. Nah tahu. itu kalau diulang kan ayat-ayatnya kita tampilkan tuh Pak. Oh ya, enggak, maksudnya untuk yang selanjutnya Pak. Oh. Misalnya minggu depan, Bapak mau bahasnya dari mana sampai mana? Jadi... Oh urut Pak, urut ya. Tadi itu kan pasal 45. Minggu depan ya pasal 46. Sampai terus sampai habis. Oke. Urut Pak. Jadi kalau Bapak dengerin sesi 1 misalnya ya. Di situ kan ada ayat-ayat. Nah, itu aja terusin baca sendiri, ada semua. Urut aja Pak. Ya. Makanya terus, ini yang kedua Pak. Oke, silakan. Yang kedua, apa nggak bisa 2-3 kali seminggu, Pak? Karena ini kapan kelar kan? Aduh, terima kasih masukannya. Nanti kita pikirkan ya. Sampai perjanjian baru kapan, Pak? Nggak apa-apa, nanti tenang aja. Kenapa? Karena kita bahasnya bukan kejadian saja loh, Pak. Kalau Bapak perhatikan sesi-sesi yang lalu, topik-topik tertentu itu kita lari ke perjanjian baru, Pak. Karena satu topik nggak boleh disimpulkan hanya berdasarkan kitab Kejadian. Lari kemana-mana, Pak. Jadi ini beda nih pendalaman Alkitab yang ini. Dipandang dari seluruh Alkitab, gitu. Ya. Baik, Pak. Tapi soal Yusuf ini, Pak.
Nanti kita Ya. lihat paralelnya dengan Tuhan Yesus. Ada Oke. paralelnya. Nah, ini mengantarkan kita ke Tuhan Yesus nanti, gitu. Ya. Ya, ya. Oke. Oke, Pak, jelas. Terima Ya, kasih, Pak. Kati. Ya, next. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Kyle Noah. Silakan, Pak. Pak Kail, silakan Pak. Malam Pak Piknyo. Selamat malam. Saya Erik Bangun Pak. Kayak luar nama anak saya Pak. Oke, Pak Erik. Aduh, sorry nih. Saya suka blur. Iya. Ya, kenapa Pak Erik? Saya mau tanya Pak, ini kan kita bahas tentang bagaimana kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya Pak. Ya. Dan Tuhan memberkati Yusuf karena kasih Tuhan kepada Yusuf. Cuman yang pertanyaan saya Pak, itu bagaimana ya Yusuf bisa belajar tentang Tuhan Allah itu sendiri Pak? Oke, baik. Karena kan ya sendiri dijodohkan sama seorang imam ini Pak, anaknya imam, ya, anak Imam On, artinya ya, berarti kan agama kafir kan gitu Pak. Betul. Saya, Pak. Betul. Nah, bagaimana Yusuf ini tahu bahwa Allah itu Yahweh itu bagaimana? Apakah ada ibadahnya atau dari mana gitu Pak sumbernya? Oke, Karena mengerti. kalau dengan kasih seperti ini Pak, nggak mungkin agama kafir untuk mengajarkannya, nggak mungkin sekali. Betul. Gitu Pak. Betul. Nah, terutama untuk keluarganya bagaimana gitu Pak? Karena Betul. kan untuk selanjutnya pasti Yusuf sudah bernubuat bahwa satu saat orang Israel ini akan keluar kan gitu Pak. Makanya Betul. dia minta tulang-tulangnya itu untuk dibawa. Betul. Nah, koneksinya itu di mana Pak hubungannya dengan itu? Karena di Alkitab itu saya nggak ada dibahas Pak. Ya, benar. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi Yusuf memang tidak pernah Tuhan bertemu langsung dengan Yusuf, nggak pernah. Tapi Tuhan Allah bertemu langsung dengan nenek moyangnya Yusuf, termasuk bapaknya. Abraham, Ishak, dan Yakub masih bertemu langsung Allah. Tapi Yusuf tidak. Nah, tentu saja Yusuf diajar oleh ayahnya Yakub. Tidak mungkin seorang ayah seperti Yakub tidak mendidik anak-anaknya, tidak mungkin. Apalagi Yusuf yang paling dikasihi. Ya. Jadi Yusuf meskipun masih muda, 17 tahun, ketika dijual jadi budak, ia sudah punya bekal dari bapaknya bahwa Allah kita itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan ketemu langsung dengan bapak. Nah, kira-kira gitu. Kan sering bertemu dengan Yakub, Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, Yusuf ketika dijodohkan dengan anak Imam On, itu kan agamanya kafir. Nah, di Alkitab tidak ditulis, tetapi dalam kitab lain itu ditulis bahwa istrinya Yusuf ini kemudian belajar kepada Yusuf, sehingga akhirnya ia bertobat menyembah Allah yang benar. Tapi itu tidak ada di Alkitab. Itu perjuangannya Yusuf mendidik istrinya. Di zaman budaya waktu itu, suami itu berkuasa mutlak terhadap istrinya. Istrinya bahkan memanggil sang suami itu Tuan di zaman itu. Ingat nggak, Sarah panggil Abraham apa? Tuanku. Nah, gitu kira-kira. Jadi, nanti kalau kita belajar ya, ada istilah Baal. Ingat dewa Baal? Nah, Baal itu artinya suami atau tuan, master, atau dewa juga gitu. Nah, Israel itu adalah nanti ada cerita khusus tentang Baal ya. Tapi intinya gini, istri itu memanggil suami ketika itu tuan, artinya nurut. Suami kemana saja ikut. Nah, di cerita lain, di buku lain, Yusuf mendidik istrinya. Akhirnya istrinya bertobat. Begitu. Tapi saya nggak cerita karena nggak ada di Alkitab. Tapi itu boleh membuat kita berpikir, iya juga ya, masa Yusuf nggak ngajarin istrinya? Iya juga ya, masa bapaknya Yusuf, yaitu Yakub, nggak ngajarin Yusuf gitu. Nah, ini responnya Yusuf luar biasa. Ia percaya penuh, menghayati. Setiap saat Allah menyertaiku. Gitu. Beda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya berbuat jahat, nggak mungkin dia berpikir Allah menyertainya. Berbuat jahat,
Orang yang berbuat jahat, orang yang bicara sembarangan, orang yang tidak sopan, tidak punya etika, itu artinya dia tidak sadar bahwa Allah menyertainya. Kalau kita sadar Allah menyertai kita, maka waduh, saya nggak berani nih ngomong sembarangan. Mulut ini punya Tuhan. Seluruh hidupku milik Tuhan. Mestinya begitu sih. Makanya Alkitab berkata, jika engkau panggil dia Bapa, maka kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini, di dunia ini. Ketakutan apa? Takut buat dosa, takut hidupku tidak berkenan, gitu. Begitu, Pak Erik? Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Next. Pak, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke. Selanjutnya Bapak Joni, silakan Pak. Pak Joni boleh, silakan. Boleh tampilkan wajahnya? Iya. Ya, silakan Pak. Malam Pak Bigno. Malam. Saya mau bertanya, jadi saya mau bertanya dari mana kira-kira Yusuf belajar tentang mengampuni ya, termasuk mengampuni saudara-saudaranya itu. Kalau kita kan perjanjian baru sudah banyak ya Pak. Ya. Cuman maksudnya kalau dari Yusuf dari mana ya bapaknya Yakub itu mengisahkan tentang itu, menanamkan bahwa kita harus mengampuni termasuk saudara-saudara kita gitu. Ya, baik. Kan kuat sekali di sini. Oke, baik. Ya, baik. Ya. Jadi pertanyaannya begini, kok Yusuf bisa jadi luar biasa begitu ya, mengampuni, lemah lembut. Dari mana itu asalnya? Saya percaya Yakub yang mengajar. Nggak ada yang lain, Pak. Siapa lagi yang mengajar Yusuf? Dia selalu bersama Yakub waktu masih kecil sampai umur 17. Disayang-sayang sama Yakub, dekat Yakub. Nggak mungkin Yakub nggak ngomong apa-apa, pasti mengajar Yusuf. Tapi ingat, diajar saja nggak cukup. Yusuf memang meresponi. Sama dengan kita. Kita diajar Injil, harusnya luar biasa. Kenapa di antara kita ada yang masih jahat? Respon kita, Pak, kita mau nggak sih merendahkan hati? Mau nggak sih nurut, taat? Mau belajar nggak sih? Mau mengorbankan diri nggak sih? Nah itu, respon-respon seperti itu, itulah yang harus kita lakukan. Apalagi kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkorban buat kita. Kita pun harus mau berkorban untuk orang lain. Begitu Pak, kira-kira. Ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Mesrawati. Silakan Bu. Bu Mesra, silakan. Ya, malam Pak. Saya mau tanya Pak. Misalkan Yusuf tidak jadi dijual ke Mesir, apa yang terjadi Pak? Kemudian, apakah yang terjadi dalam hidup Yusuf ini dirancang Allah? Kalau memang dirancang Allah, apakah Yusuf tahu nggak rancangan Allah itu? Oke, baik. Makasih, Pak. Jadi sebenarnya kita sering bertanya-tanya seperti itu. Seandainya ini, seandainya itu, kan begitu ya. Nah, saya percaya ketika seseorang merespon terhadap suatu peristiwa, itu seandainya responnya salah, masih ada plan B, ada rencana lain dari Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan lagi yang lebih baik lagi. Selalu ada pilihan itu. Seandainya Yusuf gak dijual, pasti ada cerita lain lagi. Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Dia akan membuat rencananya berhasil. Kalau yang ini responnya belum begitu, pakai yang lain gitu. Nah, yang dicatat adalah respon yang benar ini. Gitu. Sama seperti ketika Yudas dipilih, kan Tuhan Yesus tidak mungkin berencana Yudas nanti yang mengkhianati aku. Nggak begitu pasti. Tapi responnya Yudas memang begitu. Nah, ada yang nanya juga, kalau Yudas nggak berkhianat gimana Pak? Pasti Yesus tetap mati di kayu salib. Kenapa? Semua orang sedang menantikan kematiannya, tinggal cari caranya aja. Nggak harus lewat Yudas. Tapi karena Yudas yang memang jahat, kerasukan setan, yang dicatat di Alkitab, Yudas lah yang memulai.
Semua itu tidak ditakdirkan Tuhan bahwa nanti ada peran Yudas, nanti si Yusuf baik, nanti si ini jahat. Enggak, semuanya kita. Kita yang punya kehendak bebas. Kan kita manusia biasa. Yang punya pikiran, punya perasaan, diciptakan mulia tadinya ketika jatuh dalam dosa, pikirannya tidak hilang. Makanya dikasih Taurat supaya taat terhadap Taurat. Makanya Tuhan Yesus datang supaya tidak hidup menurut Taurat lagi. Tapi belajar dengan Injil Tuhan Yesus. Nah, jadi semua itu bukan skenario, tapi respon. Sama seperti hidup kita sekarang. Kalau kita meresponi firman ini dengan benar, ya hidup kita jadi benar di mata Tuhan. Tapi kalau kita enggak, ya tanggung akibatnya. Begitu ya, Bu Mesra ya. Kira-kira cukup nggak ya? Cukup ya? Oke, Tuhan berkati. Nah, next. Selanjutnya Ibu Adelia. Silakan Bu. Ya, Bu Adelia, silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Ini Ibu di mana? Ibu ada di di Batam, mana? Pak. Di Batam, bareng Ibu Lilis. Oh, bareng Ibu Lilis ya di Batam ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini sehubungan tentang mengampuni ya, Pak. Ya. Gini, Pak. Kalau misalnya ada orang yang bersalah kepada kita, terus kita udah mengampuni dia secara niat, terus kita udah tunjukkan sikap, kita udah ngelakuin, misalnya negur duluan atau ngantar-ngantar makanan gitu kan, Pak. Ya. Tapi dia masih tetap acuh tak acuh sama kita. Ya. Kalau secara moral umum, ya udah itu kan dosa dia, yang penting kita udah mengampuni kan. Ya. Tapi Pak, kalau saya berdoa rasanya itu kayak masih ada sekat, Pak, sama Tuhan. Masih kayak ada dosa gitu. Itu gimana, Pak? Oke, baik. Ini bagus nih. Ibu, saya sarankan mendengarkan khotbah saya yang tentang mengampuni. Mengampuni. Jadi, ya, satu tentang mengampuni, kedua tentang hak istimewa. Hak istimewa. Kalau Ibu bisa hubungi saya lewat WA, saya kasih linknya. Nanti Ya. saya cari di channel YouTube, Bapak. Saya kan Oh ya, sudah ya, subscribe. oke, ya. Nah, intinya gini, Bu. Tuhan mati di kayu salib sudah mengampuni seluruh dosa kita. Artinya apa? Kalau Tuhan saja mengampuni, kita pun harus mengampuni diri sendiri. Betul ya? Iya, Pak. Kita nggak boleh merasa, aduh aku masih berdosa terus, padahal enggak. Kecuali memang masih berdosa, iya kita harus bergumul. Tapi kalau sudah Tuhan, sudah kuampuni, tapi benar-benar mengampuni ya, ya sudah, jangan terus terintimidasi. Itu yang pertama ya. Nah, kadang-kadang orang salah mengerti mengampuni itu apa. Mengampuni itu begini, misalnya ada karyawan kita korupsi gitu ya sebagai bendahara. Lalu ketahuan, lalu diampuni tetap jadi bendahara. Bukan begitu. Orang tidak bisa dipercaya, jangan dijadikan bendahara. Gitu. Itu bukan tidak mengampuni. Mengampuni itu Tuhan periksa hati kita, apakah benar kita sudah mengampuni, apakah kita tidak sakit hati, masih ada kepahitan dan sebagainya. Itu Tuhan tahu. Tapi kalau kita sudah nggak ada kepahitan sama sekali, tapi orang itu menolak, nggak merespon, ya udah itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan kita bereskan saja gitu. Enak loh hidup tanpa dendam, tanpa sakit hati itu enak. Plong. Ya sudahlah. Kalau ada orang yang mengkhianati kita ya berarti dia belum bisa dipercaya. Jangan berbisnis sama dia. Gitu. Jangan dipercaya soal keuangan, jangan ini, jangan itu. Tapi aku tidak sakit hati gitu. Suaranya, Bu. Suaranya. Oke. Jadi, halo? Ya. Pak, jadi besok-besok kalau saya jumpa sama orang ini harus gimana, Pak? Apa harus Biasa saya saja. tetap tegur? Tegur aja. Tegur Bisa saja. diam nggak, Pak? Boleh diam nggak? Diam biar menjaga hati sendiri, biar nggak tersinggung gitu loh, Pak. Tapi gini loh, Bu. Kalau kita ketemu muka dengan muka, masa kita diem aja gitu kan nggak enak juga. Oh iya. Panggil aja. Tapi kalau jauh-jauh ya nggak usah panggil-panggil. Jauh dipanggilin ya nggak usah. Tapi maksudnya Ibu jaga hati biar bersih hatinya. Kalau ketemu ya hai bro, sis, gitu. Udah gitu aja. Dan benar-benar gitu. tulus, nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap, Pak. Ibu konsentrasi bahwa Siap, kita Pak, itu urusannya sama Tuhan, bukan sama dia, ngapain. Ya kan?
Kita jaga. Oke, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, Tuhan God berkati. bless. God bless. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Lisha, silakan Bu. Ibu Lisha, silakan Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, pertanyaan saya mungkin simple aja. Kan Yusuf ini kan udah berhasil istilahnya, Pak ya, Ya. di Mesir. Ya. Kenapa kok bukan dia yang ke Kanaan ya, Pak? Oh, oke, baik. Baik, pertanyaannya ini bagus banget nih. Ibu Lisha itu masih di India ya? Masih nggak bisa kemana-mana, Pak. Lockdown lagi. Oh, lockdown lagi. Aduh, sampai kapan ya? Vaksinasi sudah mulai, Bu? Saya udah saya dosis pertama udah. Nanti di sini diterapkan 28 hari setelah dosis pertama. Oh, sama Bu. Saya pertama dan 28 hari lagi baru kedua. Katanya itu lebih ampuh gitu loh, Pak. Ya, dibanding minggu. Jadi Ya. saya masih tunggu dosis kedua dan baru katanya kalau itu kan ada sertifikatnya, ada itu bisa deh lebih dijamin untuk mau kemana-mana. Ya udah vaksinasi kan tinggal tunggu yang kedua ya. Iya, betul, Pak. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Saya minta maaf nih, jadi lupa saya pertanyaannya apa. Jadi kan Yusuf udah berhasil di Mesir, Pak. Oh, kenapa nggak dia aja yang jemput papanya ya? Iya, kan dia rindu. Oke, baik. Pertanyaan ini bagus juga. Tapi begini, sebagai penguasa, dan ini sedang dalam keadaan gawat negara, dia butuh di tempat, Bu. Dan yang kedua, dia tidak mengorbankan negara untuk keperluan keluarga. Ini salah satu contoh pemimpin yang luar biasa malah. Yang bijak banget. Keluarga berantakan nanti, nggak ada yang ngatur. Betul. Saya setuju, Pak. Jawaban Bapak keren. Makanya kita hidup harus jadi berkat, jangan egois gitu. Ya. Oke. Thank you. Ya, Tuhan berkati. God bless. God bless. Sudah habis, Pak? Habis? Iya. Ini jam berapa ya? Oh ya, pas lah ya. Sudah lama juga. Oke deh, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, belajar seperti ini itu bukan cuma belajar sejarah. Belajar Alkitab atau firman Tuhan itu bukan cuma mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Bukan cuma itu. Tetapi terutama spirit, hikmat yang dititipkan Tuhan dalam setiap ayat, dalam setiap perikop, dalam setiap konteks itu apa, itulah yang harus kita tangkap. Tapi tentu saja bukan dengan kacamata perjanjian lama saja. Harus ditangkap dengan kacamata perjanjian baru, dengan Injil. Makanya jawaban-jawaban harus berdasarkan Injil. Apapun yang dihadapi. Amin ya semua ya. Oke. Semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, umur panjang. Kita akan belajar bersama sampai selama-lamanya kita kuat. Amin ya semua ya. Supaya kita semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami beroleh hikmat yang datang dari firman-Mu. Dan juga terutama dari tanya jawab yang ada Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir dan taat dan tekun selalu mendengar firman-Mu ini. Diubahkan. Hidupnya berubah 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Seperti firman-Mu katakan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati program ini sampai kami menutup mata. Sampai kapanpun Tuhan mau. Berkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang akan mendengarnya juga secara online. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Malam sudah semakin larut. Kami mau angkat tangan kami. Curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Turun atas kami semua dan seluruh keluarga besar kami.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.